Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Boyle akan menjelaskan sejarah kimia analitik dan pengertian kimia analitik. Sebelum ke materinya, mari perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Alvina Miranda, Agus Miftahuddin, Anissa Aulia Sapitri, Artika Rahmadana, dan Upit Nurjana. Saya Alvina Miranda akan menjelaskan materi mengenai sejarah kimia analitik maupun pengertian kimia analitik. Oke, saya mulai untuk sejarah kimia analitik. Kimia analitik adalah cabang ilmu kimia tertua karena pada awalnya ilmu kimia muncul sebagai ilmu analisis. Sebagian besar perkembangan dalam bidang kimia analitik itu terjadi pada pasca 1900. Nah, selama periode ini analisis instrumental menjadi sebagian dominan, di mana banyak teknik-teknik dasar spektroskopi dan spektrometri yang ditemukan di awal abad 20 dan disempurnakan di akhir abad ke-20. Nah, sejak tahun 1970-an hingga sekarang, kimia analisis semakin inklusif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biologi, yaitu kimia bionalisis, di mana pada saat ini sangat fokus pada molekul organik dan organik renik. Untuk sejarah kimia analitik diawali oleh ilmuwan yang bernama Libavius pada akhir abad ke-16, yaitu dia menulis reaksi-reaksi kimia untuk menguji kandungan unsur-unsur pada air, mineral, dan juga untuk biji-biji logam. Nah, untuk selanjutnya pada abad ke-17 itu dilakukan oleh ilmuwan kita, yaitu Technius, mampu menyusun sistem analisis kualitatif sederhana. Terus pada abad ini Boyle juga melakukan analisis kimia, antara lain pengendapan garam perak oleh asam klorida, pembentukan endapan garam kalium dengan asam sulfat. Boyle itu merupakan orang yang pertama kali mengungkapkan istilah chemical analysis. Nah, lalu untuk ilmuwan yang selanjutnya yaitu Friedrich Hoffmann pada awal abad ke-18. Dia telah berupaya untuk menyempurnakan metode analisis dan telah melakukan analisis terhadap kandungan air mineral. Demikian pula Brickman telah menemukan cara pengendapan kalsium yang oksalat. Nah, kalian tahu nggak kalau Brickman ini disebut juga sebagai Bapak Kimia Analitik? Untuk ilmuwan yang selanjutnya yaitu analisis kuantitatif telah dikembangkan oleh Lavoisier pada abad ke-18 untuk mengetahui kadar unsur dan hidrogen pada senyawa organik. Dan Jeremy Benjamin Richter pada abad ke-18 dengan mengemukakan dasar-dasar stoikiometri, ini khususnya mengenai reaksi netralisasi asam dengan basa dan sebaliknya, yaitu basa dengan asam. Lalu pada abad ke-19 Gay-Lussac itu memperkenalkan metode volumetrik, yakni asidi dan alkalimetri serta titrasi garam perak. Nah, untuk analisis unsur nitrogen telah dikembangkan oleh Dumas, sedangkan Berzelius
itu menggunakan cara pemanasan dengan garam kalium perklorat dengan zat untuk menentukan unsur hidrogen dan karbon dalam senyawa organik. Lalu untuk metode analisis kuantitatif dengan zat-zat dalam jumlah yang sedikit telah diperkenalkan oleh Fritz Frege pada tahun 1869 sampai 1930. Ia telah melakukan eksperimen dengan sampel yang amat sedikit, terutama untuk analisis zat organik. Beberapa orang yang berjasa dalam perkembangan kimia analitik dengan menulis buku antara lain Volhard yang menulis buku tentang analisis kualitatif, terus pada tahun 1871. Selanjutnya Heinrich Ross pada 1829. Franz Rius menerbitkan jurnal Zeitschrift für Analytische Chemie pada tahun 1841 dan Gauss yang menulis jurnal Method is Chemical Analysis pada tahun 1912. Nah, perkembangan kimia analitik bertambah pesat sering dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi menghasilkan instrumen-instrumen yang makin tinggi. Tingkat ketelitiannya yang pada gilirannya akan meningkatkan ketelitian dalam proses analisis yang dilakukan oleh para peneliti. Lalu untuk pengertian kimia analitik itu sendiri, yaitu kimia analitik merupakan cabang ilmu kimia yang berfokus pada untuk menentukan struktur, sifat, dan komposisi suatu zat serta dengan zat pemurniannya. Nah, untuk kimia analitik ini sendiri merupakan bidang yang berfokus untuk melihat dan mengukur fenomena itu sendiri tanpa memberikan penjelasan. Untuk kimia analitik sangat diperlukan untuk menentukan atau untuk menganalisis kimia analitik menjadi penting sejak awal adanya ilmu kimia. Lalu bidang ini menyediakan metode-metode untuk menentukan unsur dan bahan kimia yang ada di dalam objek yang dipertanyakan. Selama periode ini, kontribusi analisis pada ilmu kimia mencakup pengembangan analisis unsur yang sistematis oleh Justus von Liebig dan analisis organik sistematis berdasarkan reaksi spesifik gugus fungsi. Analisis instrumental pertama adalah spektrometri emisi nyala yang dikembangkan oleh Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff dengan menentukan rubidium atau Rb dan cesium atau Cs pada tahun 1860. Selanjutnya kita akan memasuki pembagian kimia analitik. Secara tradisional, kimia analitik dibagi menjadi dua, yaitu jenis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia baik organik maupun anorganik. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan. Saya akan menjelaskan tentang metode analisis yang menggunakan instrumen analitik. Yang pertama yaitu ada spektroskopi. Salah seorang ahli kimia yang menggunakan dasar spektroskopi dalam kimia analitik ialah Bunsen. Robert Wilhelm Eberhard Bunsen 1811 sampai 1899 adalah seorang ahli kimia bangsa Jerman yang menjadi guru besar
Kimia di Heidelberg sejak tahun 1852 setelah ia menamatkan studinya di Göttingen, Paris, Berlin, dan Wina. Pada tahun 1859 bersama Gustav Robert Kirchhoff, seorang ahli fisika bangsa Jerman, ia menemukan metode analisis baru, yaitu analisis berdasarkan spektrum yang dihasilkan oleh pemanasan unsur-unsur kimia dengan menggunakan instrumen spektroskop. Dengan metode yang disebut analisis spektrum ini, Bunsen menemukan unsur spesium dan rubidium. Aplikasi spektroskopi dalam analisis kimia berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20. Dalam pengertian yang luas, spektroskopi berarti suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang deskripsi, analisis, pengukuran, dan interpretasi radiasi elektromagnetik baik yang dipancarkan maupun yang diserap oleh suatu materi. Adapun instrumen yang digunakan, spektroskop berfungsi menguraikan sinar melalui sebuah prisma menjadi beberapa panjang gelombang sehingga terbentuk spektrumnya. Sifat prisma ini telah diketahui oleh Isaac Newton pada tahun 1666 dan dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul New Theory of Light and Color. Dalam suatu pertemuan The Royal Society pada tahun 1672, pernyataan alat ini kemudian dilakukan oleh William Hyde Wollaston 1766 sampai 1828. Seorang ahli kimia tahun 1814 oleh Joseph von Fraunhofer tahun 1787 sampai 1826. Seorang ahli fisika bangsa Jerman yang juga seorang ahli membuat lensa yang amat terkenal. Aplikasi spektroskopi yang paling banyak ialah dalam kimia analitik baik kualitatif. Oleh karena tiap unsur kimia memiliki spektrum khusus, maka analisis dengan metode ini banyak digunakan dalam industri untuk keperluasan analisis material. Unsur-unsur kimia seperti natrium, kalium, logam alkali maupun alkali tanah yang lain sangat sensitif terhadap analisis dengan metode ini. Bahkan dapat mendeteksi unsur-unsur tersebut dengan konsentrasi yang sangat kecil sampai kurang dari 0,1 ppm atau part per million. Unsur-unsur non-logam ppm pada umumnya kurang sensitif. Sebagai contoh, unsur belerang dan halogen dapat terdeteksi pada konsentrasi 10 ppm. Di samping itu, spektroskopi, khususnya spektroskopi inframerah, sangat berguna dalam studi tentang struktur molekul senyawa organik. Yang kedua yaitu kromatografi. Kromatografi telah dikembangkan oleh Sweet pada tahun 1903 yang ingin memisahkan beberapa zat warna tumbuhan dengan jalan menuangkan larutan ke dalam suatu kolom adsorban padat. Mikhail Semenovich Sweet adalah seorang ahli botani bangsa Rusia yang dilahirkan pada tahun 1872 dan meninggal dunia pada tahun 1919. Dalam eksperimen yang telah dilakukannya, ia melarutkan zat-zat warna yang terdapat dalam daun hijau dalam campuran petroleum ether dengan alkohol. Larutan berwarna hijau tua ini dituangkan ke dalam sebuah tabung tegak yang berisi kapur atau kalsium karbonat yang berupa serbuk. Setelah larutan zat warna ini dituangkan seluruhnya, kemudian ia menuangkan lagi pelarut ke dalam kolom kapur tadi. Ternyata zat-zat warna tersebut terbawa oleh pelarut ke bawah dan zat warna yang diabsorpsi kuat oleh kapur bergerak lambat ke bawah, sedangkan yang kurang baik diabsorpsi bergerak lebih cepat. Dengan demikian, setelah beberapa saat terbentuk lapisan-lapisan zat warna dalam zat kolom kapur. Lapisan klorofil terdapat di bagian atas, sedangkan lapisan zat warna lain ada di bagian bawah. Lapisan-lapisan zat warna tersebut terpisah satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian zat-zat warna itu dapat dipisahkan. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Sweet dapat dinyatakan bahwa kromatografi merupakan suatu metode pemisahan zat-zat kimia dengan bantuan dua media,
yaitu medium atau fasa yang bergerak dapat berupa zat cair atau zat gas. Pada eksperimen Sweet, fasa-fasa tak bergerak ialah kalsium karbonat, sedangkan fasa bergerak lain ialah campuran petroleum ether dengan alkohol. Pemisahan dengan metode kromatografi ini didasarkan atas perbedaan partisi zat-zat yang dipisahkan terhadap dua media tersebut yang tampak pada kecepatan bergeraknya. Zat yang berkecepatan geraknya lambat berarti lebih banyak terikat pada fasa tak bergerak, sedangkan yang cepat berarti lebih banyak proporsinya pada fasa bergerak dan kurang kuat terikat pada fasa tak bergerak. Metode analisis kromatografi yang diperkenalkan oleh Sweet ini baru dikembangkan dan dipopulerkan oleh Kuhn pada tahun 1931. Penelitiannya yang utama ialah mengenai karotenoid dan vitamin-vitamin, dan ia berhasil mengisolasi riboflavin atau vitamin B2. Ahli kimia lain yang juga mengembangkan kromatografi adalah Tiselius, dan ia lebih dikenal dengan eksperimennya yang mengenai metode elektroforesis. Kromatografi jenis lain ialah kromatografi kertas yang dikembangkan oleh Marvin dan Sinch. Pada cara ini yang menjadi fasa tak bergerak ialah kertas absorben atau kertas saring, sedangkan fasa bergerak terdiri atas zat cair tertentu yang disesuaikan dengan sifat zat yang dianalisis. Yang ketiga yaitu elektroforesis. Teknik analisis ini didasari oleh pemisahan dan identifikasi senyawa atau partikel melalui suatu zat cair dengan bantuan medan listrik. Senyawa atau partikel dengan bermuatan listrik akan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan muatannya. Kegunaan elektroforesis yang penting ialah untuk analisis protein darah. Kadar protein dalam darah dipengaruhi oleh adanya penyakit-penyakit tertentu. Karena teknik elektroforesis ini dapat digunakan untuk keperluan diagnosa suatu penyakit, elektroforesis juga digunakan untuk keperluan penelitian terhadap bakteri dan virus, asam nukleat, asam-asam organik, dan asam-asam amino. Selanjutnya, elektroforesis juga digunakan untuk menganalisis campuran ion-ion logam kompleks. Pada tahun 1930-an, teknik ini dikembangkan oleh Tiselius untuk analisis protein dan senyawa polimer. Selanjutnya, saya Anissa Aulia Sapitri akan menambahkan metode analisis yang menggunakan instrumen analitik yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ada ultrasentrifusa. Analisis dengan menggunakan alat ini dimaksudkan untuk mengukur kecepatan pengendapan suatu zat dalam keadaan koloida. Alat ultrasentrifusa ini diciptakan oleh Svedberg, yaitu seorang ahli kimia fisika bangsa Swedia, lahir pada tanggal 30 Agustus 1884 di Farbo, Gästrikland. Setelah menamatkan studinya di Universitas Uppsala, ia diangkat menjadi pengajar di universitas tersebut, yaitu dari tahun 1912 sampai 1949. Pada tahun 1926, beliau memperoleh hadiah Nobel untuk kimia atas keberhasilannya menciptakan alat ultrasentrifusa. Pada tahun 1923, Svedberg berhasil menciptakan sentrifusa optikal yang dikembangkannya di Uppsala untuk melengkapi alat ultrasentrifusa guna menentukan bobot molekul dari molekul-molekul yang besar. Kemudian metode yang kelima ada kristalografi sinar X. Kristalografi sinar X digunakan pertama kali oleh Laus, yaitu seorang ahli fisika bangsa Jerman pada tahun 1912. Max von Laue dilahirkan di Pfaffendorf pada tanggal 9 Oktober 1879. Setelah menamatkan studi dokternya di Universitas Starburg tahun 1903, ia diangkat menjadi asisten Max Planck. Pada tahun 1909, ia mulai mengajar di Universitas Munich. Dan pada tahun 1912, ia mengembangkan teori difraksi sinar X oleh kristal. Nah, ketika Laus mulai bekerja, sifat sinar X masih menjadi tanda tanya.
Sebagian orang menyatakan bahwa sinar tersebut adalah partikel, sedangkan sebagian orang lainnya menyatakan sebagai gelombang. Laus berpendapat bahwa radiasi sinar X ini dapat difraksi oleh atom-atom yang tersusun secara teratur dalam kristal suatu senyawa. Kemudian, ia menyusun rumus yang menyatakan hubungan antara panjang gelombang, jarak antara atom-atom, dan sudut datang sinar ke dalam kristal, serta sudut ketika sinar keluar dari kristal. Kemudian diverifikasi oleh eksperimen yang dilakukan oleh para asistennya, Weyfritz dan P. Kipping. Dengan menggunakan kristal yang telah diketahui struktur atomnya, panjang gelombang sinar X dapat diukur. Dan sebaliknya, bila panjang gelombang sinar X digunakan telah diketahui, maka susunan atom-atom dalam kristal dapat ditentukan. Awalnya, kristalografi sinar X hanya dapat digunakan untuk kristal senyawa-senyawa yang sederhana. Namun sekarang, dengan adanya komputer yang berkembang tinggi, memungkinkan melakukan analisis terhadap struktur kristal yang kompleks, misalnya vitamin B12, DNA, atau hemoglobin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis kimia. Yang pertama yaitu metode klasik. Metode klasik kimia analisis dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana kuantitatif menunjukkan identitas dari elemen dan senyawa. Kuantitatif menunjukkan jumlah dari tiap substansi dalam sampel. Analisis sampel berdasarkan reaksi kimia dan stoikiometri yang telah diketahui dengan pasti. Cara ini disebut dengan absolut, karena penentuan suatu komponen dalam suatu sampel diperhitungkan berdasarkan perhitungan kimia. Contoh analisis metode klasik yaitu klasik, volumetri, dan grametri. Yang kedua yaitu metode instrumen. Analisis instrumen berdasarkan sifat fisika dan kimia zat untuk diperlukan analisis, misalnya interaksi radiasi elektromagnetik dengan fenomena yang menimbulkan fenomena absorpsi, emisi, hamburan yang digunakan untuk teknik analisis spektroskopi. Dalam analisisnya, teknik ini menggunakan alat-alat yang modern, sehingga disebut dengan analisis modern. Komponen instrumen yaitu yang pertama generator sinyal, yang kedua input transducer, yang ketiga yaitu pengolahan sinyal, yang keempat yaitu transducer keluaran. Adapun metode-metodenya, di antara lain yang pertama yaitu spektroskopi. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara, ataupun partikel yang dipancarkan, diserap, ataupun dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopi yang dapat didefinisi sebagai ilmu yang berinteraksi antara cahaya dan materi. Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu pada cahaya ilmu, di mana cahaya tampak digunakan dalam teori-teori struktur materi, serta analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu spektrometri massa. Spektrometri massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Franz William Aston pada tahun 1919. Prinsip kerja alat ini adalah dengan pembelokan partikel muatan dalam medan magnet. Yang ketiga yaitu kromatografi, adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan acuan pola pergerakan antara fase gerak dan fase yang berada. Salah satu komponen yang berada pada larutan molekul yang terlarut dalam fase gerak akan kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom yang cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan molekul yang berikatan lemah. Dengan ini, berbagai macam molekul dapat dikumpulkan berdasarkan perubahan pada kolom apapun jenis kromatologis. Adapun jenis-jenis kromatologis, yang pertama yaitu kromatografi cair, referensi fase kromatografi. Kromatografi
cair kinerja tinggi, kromatografi pengecualian ukuran. Berikutnya, saya Upin Nurjana akan menjelaskan apa itu elektroforesis, kristalografi, dan elektrokimia. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan secara umum. Elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. Selanjutnya yaitu kristalografi. Kristalografi adalah sains eksperimental yang bertujuan menentukan susunan atom dalam zat padat. Metode kristalografis saat ini tergantung kepada analisis pola hamburan yang muncul dari sampel yang dibidik oleh berkas sinar tertentu. Berkas tersebut tidak mesti selalu radiasi elektromagnetik, meskipun sinar X merupakan pilihan yang paling umum. Yang terakhir yaitu elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Elektrokimia secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.